semuanya, kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Winda. Untuk pertemuan kali ini, Miss akan membahas materi kelas 7 SMP ya. Jadi untuk kelas 7 silakan disiapkan buku dan alat tulis ya. Materi yang akan Miss bahas itu tentang struktur cerita fabel. Adapun kompetensi dasar yang harus kita tuntaskan, yaitu kita harus menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Oke anak-anak, struktur dari teks fabel itu ada 4. Pertama, orientasi. 2, komplikasi. 3, resolusi. Dan 4, koda. Mari kita simak bersama penjelasan dari struktur teks fabel. 1. Orientasi. Orientasi ini adalah bagian yang menjadi awal dari cerita fabel, yang mana di dalam orientasi ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Tokoh itu adalah orang yang memerankan dalam sebuah cerita. Dalam hal ini, cerita fabel adalah hewan. Untuk latar cerita, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Kedua, latar waktu. Dan yang ketiga, latar suasana. Oke anak-anak, kita baca bersama contoh kalimat struktur orientasi. Musang dan serigala adalah teman karib. Mereka hidup berdampingan dan tolong-menolong. Pada suatu hari, mereka pergi untuk mencari makan bersama-sama. Oke, dari kalimat orientasi, silakan kalian tulis di kolom komentar siapa tokohnya dan latar ceritanya. 2. Komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian di mana masalah atau konflik dalam sebuah cerita. Jadi, kalau kalian menemukan kata komplikasi, itu berarti permasalahan ceritanya. Oke, kita baca bersama-sama contoh dari kalimat struktur komplikasi. Serigala setuju dengan ide musang untuk masuk ke kandang. Sebelum serigala menyerang seekor kambing, para pemilik ternak mendengar suara gaduh dari kandang. Pemilik kandang pun berlari membawa tongkat dan pemukul. Musang segera melarikan diri setelah mendengar suara derap langkah manusia. Tetapi, musang tetap membiarkan serigala berada di kandang itu. Mengetahui ada seekor serigala di kandang, pemilik kandang memukuli serigala hingga kakinya pincang. Serigala berusaha meloloskan diri dan berlari kencang seraya melolong. Orang-orang terus mengejar di belakangnya. Akhirnya, serigala sampai di sarangnya dan selamat. Sepanjang malam, ia menderita karena kakinya yang sakit. Pada harinya, musang datang menjenguk serigala. "Selamat pagi, kawan. Bagaimana kabarmu?" tanya musang tanpa merasa bersalah. Oke, anak-anak, dari kalimat struktur komplikasi yang telah kita baca bersama-sama, silakan tulis di kolom komentar dan buku catatan kalian apa permasalahan dari cerita tersebut. Terus struktur ketiga adalah resolusi. Resolusi ini adalah bagian penyelesaian konflik ya, atau pemecahan masalah yang dialami tokoh. Ingat, kalau ada kata resolusi, itu adalah jalan keluar cerita, nak. Ya, itu aja. Nah, untuk contoh kalimat resolusi, kita baca bersama-sama lagi ya. Musang terperosok ke dalam jebakan pemburu. "Aku tahu tipu dayamu, pembohong. Jebakan pemburu ini adalah balasan yang setimpal dengan perbuatanmu selama ini padaku," kata serigala. Mendengar suara orang-orang mendekat, serigala segera pergi. Oke anak-anak, silakan tulis lagi di mana kalimat resolusi dari cerita tersebut. Terakhir, keempat, koda. Koda ini biasanya ada di bagian paling akhir cerita, anak, atau penutup cerita. Biasanya, koda ini berisi pesan dan amanat dari sebuah cerita tersebut. Kita baca kalimat koda. "Inilah balasan bagi penipu yang keji," ujar serigala dalam hatinya. Silakan ditulis di kolom komentar dan buku catatan kalian yang mana kodanya ya. Oke,
Tadi sudah kita bahas bersama-sama struktur dari teks fabel. Sekarang di sini Miss Winda akan memberikan kalian soal untuk menentukan struktur dari teks fabel. Ini soal pertama, ini soal kedua, yang ini adalah soal ketiga. Oke, semuanya silakan tulis jawabannya dari soal nomor 1 sampai nomor 3 di kolom komentar karena di pertemuan Zoom akan Miss tanya ya. Oke semuanya, thank you sudah mengikuti pembelajaran Miss Winda. See you tomorrow and bye-bye.